Shalom sahabat, bagaimana kabarnya di tengah situasi yang sedang diguncang oleh pandemi COVID-19? Kiranya tetap dalam keadaan sehat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya akan buka dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hidup yang Kau berikan bagi kami. Biarlah melalui hidup kami dapat mencerminkan kasih-Mu, kami dapat menjadi berkat untuk orang di sekitar kami. Pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, berikan hikmat bagi kami, sehingga melalui firman-Mu ini kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan kita terambil dari Yesaya 43 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Bacaan kita terambil dari Yesaya 43 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi Engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Amin. Berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tema pada renungan saat ini, saya beri tema yaitu Aku dan kamu berharga di mata Tuhan. Aku dan kamu berharga di mata Tuhan. Dalam kehidupan, terkadang kita tidak terlepas dari yang namanya persoalan hidup. Sebagian besar orang ketika sudah melakukan kesalahan yang fatal dalam dirinya dan mengalami kehancuran dalam kehidupannya, lalu menganggap bahwa dirinya sudah tidak berharga lagi, dan akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena sudah merasa tidak berharga. Banyak hal yang kita temui pada kehidupan saat ini. Mari kita melihat kehidupan bangsa Israel yang melakukan kesalahan fatal yang mengakibatkan mereka hancur dan jatuh bangun dalam dosa. Ketika kita membaca di Yesaya 43 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima ini, Allah tidak mengingat kesalahan yang kita perbuat. Allah tidak mengingat kesalahan yang bangsa Israel perbuat. Terlalu banyak kesalahan yang bangsa Israel lakukan, tetapi tidak menghilangkan naluri Allah sebagai Sang Pengasih. Ketika bangsa Israel berbuat dosa, begitupun dengan kehidupan kita, Allah telah mengangkat bangsa Israel yang berdosa menjadi umat yang berharga, milik kepunyaannya. Di mata Tuhan, Israel lebih berharga dibandingkan bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu, Allah menebus dan menyelamatkan mereka. Sahabat yang terkasih, dua hal yang membuat Allah mengingat kita sebagai keturunan Israel. Pertama, Israel adalah miliknya. Sekalipun Israel berdosa di hadapan Tuhan, seperti orang tua yang memiliki anak dan anaknya melakukan kesalahan yang fatal bagi orang tuanya, tetapi orang tua tidak akan memutuskan hubungan sebagai anak dan orang tua. Demikianlah kita yang selalu berbuat dosa dan membuat Allah marah. Dia, Sang Pemilik kehidupan, tetap mengasihi kita. Yang kedua, kita berharga baginya. Kita berharga ini bukan karena kita yang berharga, bukan karena diri kita yang berharga. Kita ini sudah tidak bisa ngapa-ngapain.
namun Allah sendiri yang memberi label bahwa kita berharga. Jadi, kita ini tidak berharga ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan mengangkat kita untuk menjadikan kita berharga. Maka dari itu, sahabat yang terkasih, mari kita melihat sahabat, teman, orang lain di sekitar kita, bahwa mereka juga berharga di mata Tuhan. Dan mari kita membuka diri kita untuk menerima orang lain dan menganggap mereka berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan firman-Mu pada saat ini. Ajar kami untuk selalu melihat orang di sekitar kami berharga di mata-Mu. Dan juga terima kasih untuk cinta-Mu yang membuat kami berharga ketika kami sudah berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.